Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni is'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari kita lanjutkan perjalanan kita tentang haji. Kemarin kita sudah menyelesaikan syarat-syarat sunnah dan etikat tawaf, ya. Jadi setelah kemarin melakukan wukuf, kemudian jalan menuju ke Musdalifah, dan di Musdalifah itu nanti kita bermalam di sana. Paginya kita akan melempar zumrah, ya, di antara Mina dengan Mekah. Kemudian habis melempar zumrah kita melakukan tawaf. Nah, kemarin kita sudah melakukan beberapa hal, ya, syarat-syarat tawaf, kemudian sunah-sunahnya yang merupakan rukun-rukun tawaf, ya, sunah-sunahnya. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang setelah melakukan tawaf selesai, ya, ada beberapa hal setelah tawaf selama 7 kali. Kemudian sunah-sunahnya yaitu mencium Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani yang ada di sudut Ka'bah, kemudian keluar sedikit, di situ ada makam Ibrahim, ya, yang ada di dekat dengan Ka'bah juga. Kemudian juga kita berdoa di Multazam, ya. Habis dari Multazam, kemudian sedikit nanti akan minum sumber Zam-Zam. Dari situ akan keluar kita menuju untuk melakukan ibadah sa'i. Nah, para santri, jadi setelah melakukan tawaf tadi, maka yang menjadi rukun-rukun atau syaratnya sa'i adalah sebagai berikut. Kalian bisa baca, kalian bisa catat, ya. Yang pertama, sa'i harus diniatkan lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sa'i dan tawaf dilakukan secara berurutan. Jadi tawaf dulu baru sa'i dulu, jangan dibalik. Ya, sa'i dulu baru tawaf. Yang betul adalah tawaf dulu baru sa'i. Jadi kalau kalian melakukan tawaf, setelah melakukan tawaf 7 kali, ya, tawaf tawaf kudum, ya, maupun tawaf ifadah, ya, kalian kemudian melakukan sa'i, ya. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Shofah dan Marwah, ya. Shofah, Bukit Shofah dan Marwah, dan itu menjadi rukun daripada umrah maupun dari haji, ya. Yang pertama adalah seluruh babak sa'i yang dilakukan itu secara sekaligus, gak boleh terpotong. Jadi 7 putaran itu satu babak, satu putaran itu tidak boleh terpotong, ya. Kalau terpotong harus diulangi dari awal. Jadi seluruh babak sa'i dilakukan secara sekaligus. Kemudian sa'i dilakukan oleh 7 babak. 7 babak artinya 7 putaran. Dimulai dari Bukit Shofah, ya. Dimulai dari Shofah. Kemudian sa'i dilakukan setelah tawaf dengan benar. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi dilakukan setelah tawaf, kemudian 7 babak tanpa terputus. Kemudian di seluruh itu didahulukan, ya, tawaf dulu baru sa'i, kemudian diniatkan lillahi ta'ala, ya. Kemudian sunah-sunahnya, ya, kita lihat sunah-sunahnya ketika melakukan sa'i adalah yang pertama adalah berjalan cepat antara 2 batu warna hijau khusus bagi laki-laki. Di situ ada batu atau tanda, ya, berwarna hijau buat laki-laki, ya, untuk berputar, ya. Jadi di sana dilakukan, ya, dengan berjalan cepat, ya, di antara 2 batu hijau. Kemudian berhenti di Shofah dan Marwah untuk berdoa. Jadi setiap kali ke ujung, di ujung-ujung kalian berhenti dan berdoa, ya, berdoa apapun boleh, ya. Berdoa kalau kalian cuman hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh, ya. Atau doa, misalnya doa ibu, ya, Allahumma firlahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum, gitu. Atau Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, boleh, ya. Kalian boleh berdoa apapun dan berhenti di Safa maupun Marwah, ya. Kemudian
mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di Safa maupun di Marwah setiap kali babak sa'i. Jadi satu kali putaran kalian kemudian melafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kelima adalah sa'i dan tawaf dilakukan secara sekaligus, dalam arti tidak memisahkan antara keduanya tanpa uzur syar'i. Ya, jadi sa'i dan tawaf ya itu tidak boleh dipisah. Misalnya tawaf dulu kemudian baru besoknya sa'i, tidak bisa. Jadi harus setelah tawaf langsung ya masuk ke sa'i. Ya, kemudian etika. Etika itu artinya adab ya kalian dalam melakukan sa'i. Yang pertama adalah keluar untuk melakukan sa'i dari pintu Safa dengan membaca Quran surat Al-Baqarah. Jadi mulai dari Safa kemudian baca surat Al-Baqarah ya kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa ya, kita membaca surat yang bisa kita baca saja, karena Allah tidak akan memberatkan hambanya memang kalau misalnya tidak bisa. Ya, kalau bisa Al-Baqarah 158 itu lebih baik. Kemudian etikanya ya, karena tawaf juga merupakan dari suci dari hadas maupun najis, maka sa'i pun demikian ya. Juga harus suci dari hadas maupun hadas maupun najis ya. Kemudian yang ketiga, etikanya harus berbanyak berdoa dan berzikir ya, khusyuk di dalam doa maupun zikir sembari kita berjalan atau berlari-lari kecil. Yang keempat, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, menahan lisan dari perkataan dosa. Jadi tidak ada perkataan yang terbaik saat kita melakukan sa'i kecuali adalah zikrullah wa kalimatut thayyibah ya, kalimat-kalimat yang baik ya, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat memuji Allah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, atau pengucap takbir atau doa ya, berdoa. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Yang kelima adalah tidak menyakiti siapapun ya, karena kita berlari nabrak satu sama lain tidak diperbolehkan. Jadi harus memang sesuai ya, tidak boleh menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain di sekitar kita ya, walaupun kita di situ sangat berbeda sekali ya, berbeda sekali antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang yang di luar negeri ya. Yang keenam adalah menampakkan kehinaan diri dan permintaan kepada Allah untuk menunjukkan petunjuk kepada hatinya. Artinya apa? Ini adalah tawadhu. Tawadhu itu artinya adalah merendahkan diri di depan Allah. Karena waktu sa'i, sejarahnya kita melihat bahwa perjuangan seorang istri atau seorang ibu yang bernama Hajar ya, bagaimana dia mencari air buat anaknya Ismail ya, dengan berlari-lari. Sekarang mungkin sudah AC ya di situ, kemudian di ruangan yang teduh, jadi tidak terasa. Tetapi bayangkan dulu Siti Hajar sama Ismail ya, Ismail ditaruh di dekat situ, kemudian Siti Hajar mencari ya air dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah, begitu bolak-balik sampai 7 kali ya. Begitu dia khawatirnya dengan anaknya apabila tidak minum air. Jadi perjuangannya sungguh luar biasa ya, di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah tidak ada orang di situ ya, panasnya luar biasa ya, tapi beliau ya, Siti Hajar radhiyallahu an ya, semoga Allah meridhoinya ya, itu dengan perjuangannya ya, memohon, memelas ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan menolong dirinya ya. Maka keluarlah yang kita kenal dengan air Zam-Zam dari kaki Ismail ya. Jadi itu ya beberapa hal yang menunjukkan syarat sunnah dan etika sa'i. Nah, ketika sa'i sudah selesai, maka dilakukanlah tahallul ya. Ya, tahallul itu artinya mencukur sebagian ya dari rambut ya. Kalau ada hadi, ada binatang ternak yang disembelih, boleh, misalnya ada dam di situ, boleh langsung dilakukan denda atau penyembelihan dam, hewan dam ya. Ya, setelah selesai tahallul berarti sudah selesai rangkaian ibadah haji kita ya. Adapun kalau misalnya umrohnya dilakukan di awal,
maka tidak melakukan umroh lagi ya. Tetapi kalau misalnya belum melakukan umroh, maka setelah haji ini boleh melakukan umroh setelah sa'i, tahalul, kemudian ya balik lagi ke tawaf dan masuk ke sa'i lagi ya, kemudian boleh melakukan tahalul untuk tahalul umroh. Ya, begitu ya. Ya, semoga kalian paham. Ya, jadi dari sampai sini perjalanan kita haji kita. Ya, yang pertama dari ihram dari tanah suci kita berangkat menuju ke Madinah atau ke Jeddah. Ya, kemudian dari titik miqat yang sudah ditentukan, ya kita melakukan ihram. Kemudian ketika ihram kita melafazkan kalimat thayyibah, kalimat talbiyah, ya Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdalillah, ya innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya, sampai menuju ke Mina kalau haji dulu. Kalau mau umrah dulu boleh ya, misalnya datangnya tanggal 6 atau tanggal 5 gitu ya. Kalian melakukan umrah dulu boleh ya. Kalau melakukan umrah dulu berarti nanti hajinya adalah haji tamattu. Ya, ketika kalian melakukan haji dulu baru umrah, maka dikatakan haji itu haji ifrad atau haji qiron ya. Jadi kalau yang haji ifrad atau qiron berarti langsung menuju ke Mina. Di Mina kalian beristirahat ya sampai pagi harinya kalian berangkat ke Arafah ya, ke Arafah untuk melakukan wukuf. Di sana kalian berdoa ya, sholat 2 rakaat ya, ada mendengarkan khutbah hingga ya matahari tergelincir ya, mulai sore. Ya, kalian melakukan sholat jamak antara duhur dengan asar ya. Kemudian dijamak ya. Kemudian kalian melakukan setelah dari wukuf di Arafah, kalian menuju ke Musdalifah. Kemudian di Musdalifah kalian mengambil kerikil-kerikil ya, untuk besok paginya kalian akan melakukan jumrah. Jumrah ya, pagi harinya kalian melakukan jumrah ya sebanyak 7 kali. Setelah melakukan jumrah kalian menuju ke Mekah dan melakukan tawaf. Tawaf kalian sudah melakukan tawaf, kemudian masuk ya, sebelum melakukan tawaf kalian di Maqam Ibrahim dulu dan berdoa di Multazam. Setelah masuk itu baru melakukan sa'i. Sa'i setelah selesai sebelum sa'i sudah selesai, maka kalian boleh ya melakukan tahallul ya. Kalau kalian membawa hewan hadiyu ya, untuk dam maupun untuk yang lain, silahkan pada setelah sa'i baru dilakukan penyembelihan hewan ya. Setelah itu baru kalian melakukan umrah. Umrah sama, umrah itu dia dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian melakukan tahallul, selesai. Seperti itu, diulangi lagi tapi tidak ada wukuf. Kalau di umrah tidak ada wukuf ya, seperti itu. Demikianlah anak-anak ya, kita perjalanan tentang haji yang kita sudah selesaikan. Insya Allah nanti kita akan tinggal prakteknya ya. Nanti mekanismenya Ustadz Aris pikirkan dulu bagaimana mekanisme di rumah untuk melakukan ya haji ini ya. Ya, boleh di rumah atau boleh di sekolah, nanti kita akan buatkan manasiknya ya, insya Allah gitu ya. Ustadz Aris minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan-kesalahan kata mungkin boleh dikoreksi ya. Mungkin Ustadz Aris ketelepasan ngomong ya, atau mungkin tidak pas ngomongnya ya, jadi mohon dimaafkan ya. Demikian ya, Ustadz Aris sudahi. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.